Dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah taala kita akan mencontohkan praktek wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan fatwa-fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala atau yang dikenal dengan mazhab Hambali dari kitab yang sudah kita pelajari yang berjudul Ar-Rawdul Murdi'. Nah, kita sudah pelajari bahwasannya awal yang harus kita lakukan, wajib yang pertama dan merupakan syarat adalah niat. Ketika kita hendak masuk ke dalam rangkaian wudu, maka harus meniatkan dulu wudu ini akan digunakan untuk apa? Untuk mengangkat hadas atau untuk melakukan ibadah yang disyaratkan dalamnya taharah seperti salat, atau untuk ibadah yang disunnahkan di dalamnya untuk bertaharah seperti mau tidur misalnya, atau karena sudah mengalami emosi marah kemudian, atau hendak membaca Al-Quran maka disunahkan untuk berwudu. Yang semua ini niat-niat tersebut, atau bisa juga tajdid al-wudu ya. Kita sudah ambil tajdid al-wudu atau memperbaharui wudu, yang mana itu merupakan wudu yang syar'iyyah. Maksudnya adalah yang bisa digunakan untuk mengangkat hadas, bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Nah, setelah kita niat, kemudian sebelum mulai mencuci tangan kita bisa buka keran sedikit, kemudian mengucapkan basmalah ya. Basmalah, mengambil ya, mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Sudah mengucapkan basmalah tadi ya, banyak 3 kali. Nah, kemudian mulai masuk ke rangkaian berikutnya, yaitu fardul wudu yang pertama, yaitu mencuci wajah. Disunahkan untuk memulai dari madmadah dan istinsyaq. Kita sudah ambil untuk itu dilakukan mubalaghah tadi, yaitu memutar air di dalam mulut sampai masuk ke sela-sela mulut, kemudian menyedot air sampai ke pangkal hidung. Nah, yang seperti ini diulang 3 kali. Ada 3 tahapan, maksudnya 3 tingkatan sunnah dalam madmadah dan istinsyaq. Yang pertama adalah 1 kali ambil air untuk 3 kali ya. Jadi 1 kali ambil air untuk 3 kali dan diulang sampai 3 kali. Adapun di zaman kita mungkin yang tangannya kecil-kecil, sunnah yang seperti ini sulit untuk dilakukan. Tapi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu alaihim, itu tangan mereka besar-besar dan mencukupi untuk mengambil air 1 kali, bisa digunakan untuk istinsyaq dan madmadah dan istinsyaq sebanyak 3 kali. Itu yang paling afdal. Afdal yang kedua, sunnah dengan level keafdalan. Yang di bawah dari itu adalah melakukannya, mengulangnya sebanyak 3 kali. Nah, kita sudah mengulang sebanyak 3 kali. 1 kali ambil air untuk madmadah dan istinsyaq. Kemudian dibuang istinsyaqnya menggunakan tangan sebelah kiri. Itu semua diulang 3 kali. Level afdal yang berikutnya, yang paling terakhir, yang nomor 3, yaitu 6 kali mengambil air. 6 kali mengambil air. 6. 1, kemudian 2, kemudian 3. Kemudian baru istinsyaq. 1, diulangi lagi, kemudian 3 kali. Jadi 6 kali mengambil air, 3 untuk madmadah, 3 untuk istinsyaq. Itu level tingkatan sunnah yang paling nomor 3 ya. Yang nomor 3, tingkatan sunnah yang paling afdal dari 1 kali ambil air untuk 3 kali madmadah dan istinsyaq. Adapun yang nomor 2 yaitu 3 kali mengambil air. 3 kali mengambil air untuk madmadah dan istinsyaq. Yang berikutnya 6 kali mengambil air, 3 untuk madmadah dan 3 untuk istinsyaq. Setelah hidung dan mulut sudah kita bersihkan, jangan lupa kalau antum memiliki siwak, maka ketika madmadah tadi adalah kesempatan untuk membersihkan mulut dengan tangan kiri ya. Dengan tangan kiri gunakan, dicuci siwaknya bisa, kemudian dimasukkan kanan ke kiri, kemudian mulai madmadah istinsyaq lagi, ambil siwaknya, dibersihkan, kemudian untuk membersihkan kanan dan kiri. Biasanya nanti insyaallah kalau antum semua umrah atau haji, nanti insyaallah sering bertemu orang-orang yang melakukan siwak ketika berwudu.
karena siwak di sana layak untuk digunakan untuk ibadah yang namanya tasawuf atau bersiwak. Urutannya sudah urut tadi, madmadah dan istinsyaq. Sekarang mencuci wajah sebanyak 3 kali ya. Ambil air cukup dengan satu tangan, kemudian ditutup dengan tangan yang satunya, kemudian mulai dari atas. Nah, perhatikan bagian-bagian yang banyak lekukannya ini ya. Bagian-bagian yang banyak lekukannya. Nah, diulangi sebanyak 3 kali ya. Diulangi seperti itu sebanyak. Jadi mulai dari sebelah atas. Perhatikan, diulangi lagi coba. Nah, atau mulai dari atas. Nah, digosok betul, diperhatikan karena di sini banyak celah-celah kata para ulama. Banyak dawakhil dan khawarij. Banyak yang masuk dan banyak yang keluar, lekukan-lekukan. Nah, setelah antum ulangi 3 kali, tadi anda baru lakukan 2 kali, antum bisa ulangi sekali lagi. Bagi yang ya janggutnya lebat, rambut wajahnya lebat, bisa ambil 1 genggam, kemudian masukkan lewat bawah seperti ini ya. Masukkan air lewat bawah, kemudian digaruk-garuk, wa ya'ruquha, seperti yang antum sudah baca. Bisa lewat samping ya, atau bisa lewat yang sebelah kiri juga bisa. Nah, seperti itu bisa diterapkan bagi yang punya misalnya rambut itu tumbuh bagian pipi ya, cukup tebal sampai warna kulitnya tidak nampak. Maka ambil air, kemudian masukkan ke dalamnya, kemudian digaruk-garuk seperti ini. Nah, wajah sudah selesai. Kemudian masuk ke mencuci kedua tangan. Antum bisa lakukan seperti ini ya. Jangan lupa untuk melakukan takhlil asabi, yaitu sunnah untuk menyela-nyela air di dalam jari-jari, di selang jari-jari. Kemudian masukkan ke dalam kuku jika kukunya panjang ya, ada ruang maka dimasukkan air. Kemudian diulang sebanyak 3 kali. Kemudian yang sebelah kiri juga seperti itu. Antum bisa ulangi sampai ma'al mirfaqani, kita bahas yang kemarin ya. Bukan ila. Kalau ila, nah ini saatnya menerapkan. Ini batasnya ya, ini kan sama dari belakang sampai ke depan. Kalau ila secara bahasa hanya sampai sini ya, hanya sampai sini. Akan tapi khusus di masalah ini, maksudnya dalam maaf, maka harus kita lebihkan. Bahkan di beberapa riwayat para sahabat sampai masuk ke dalam lengan, sampai masuk ke dalam. Jadi ma'al mirfaqa ini adalah melebihkan air untuk melewati siku, melewati siku. Jadi kanan sudah 3 kali, kemudian yang kiri juga diulang sebanyak 3 kali. Kebanyakan setelah seperti ini kita lihat langsung mengusap. Antum semua sudah tahu bahwasannya mazhabnya jumhur fuqaha adalah wajib untuk mengambil air yang baru. Kecuali Imam Malik dibolehkan dan disahkan, akan tapi hukumnya makruh. Maka ambil air baru secukupnya untuk mengusap mengusap seluruh kepala. Perhatikan muqaddam ras ya, seluruhnya nih, jangan lupa ya. Ini yang menjorok ini jangan dibiarkan lewat, dia harus diambil untuk dimasah ya, ke depan ke belakang sampai batas tengkorak kemudian majukan lagi ke depan sampai ke tempat kita memulainya tadi ya. Kemudian boleh langsung mengusap kedua telinga, memasukkan kedua jari telunjuk ya, jari telunjuk ke dalam lubang telinga, kemudian dengan kedua jempol kita mengusap bagian belakang telinga. Tapi disunahkan mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Mengambil air baru untuk mengusap kepala hukumnya wajib. Untuk kedua telinga hukumnya sunnah. Boleh antum mengusap kepala kemudian langsung mengusap kedua telinga. Dan disyariatkan dalam mazhab Hanabilah hanya satu kali. Nah, setelah selesai di kepala, kemudian antum bisa mulai untuk mencuci kedua kaki. Nah, antum bisa mengambil air untuk masukkan ke sela-sela ya, masukkan ke sela-sela. Nah, ini bisa diulang sebanyak 3 kali.
Kemudian yang sebelah kiri juga sama, untuk meratakan semuanya. Kemudian dengan apa? Dengan menggunakan sensor ya, dari kanan ke kiri seperti itu. Diulang 3 kali yang sebelah kanan, diulang 3 kali yang sebelah kiri. Kemudian mengangkat ke atas ke arah langit, mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, seperti itu telah sempurna wudu kita berdasarkan mazhab Hanabilah, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala menerima wudu kaum muslimin sehingga menggugurkan dosa-dosa mereka, dan menerima salat-salat kita dan menganggap salat-salat kita sah berdasarkan wudu yang sah pula. Kira-kira sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat antum semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.